Kali ini agak lain. Ya, di sini saya pakai celemek dan juga ada topi. Dan kalian bisa lihat di sini ada beberapa tools dari Haston, ya. Dan di kesempatan ini yang jelas agak lain dari yang biasanya, ya, yang tentang konten-konten tentang otomotif. Tapi ini masih nyerempet ke sana, karena saya akan sedikit mereview tentang beberapa tools yang kedepannya akan saya gunakan, tentunya dalam mengoprek, mengotak-atik Mitsubishi Lancer kesayangan saya, dan juga tentunya pada konten-konten otomotif lainnya. Maksudnya nggak hanya pada Lancer saja, ya. Jadi ke depan saya akan gunakan tools-tools. Ini dia. Ini baru sebagian, ya. Nanti akan ada lagi yang saya review. Selain mereview produk-produk yang saya pakai, saya juga pastinya bakalan gunakan secara langsung. Dan apa sih benefit, apa sih kelebihan-kelebihan yang saya dapatkan dari menggunakan produk-produk ini. Dan ya, ini adalah produk-produk dari Haston, ya. Ini baru beberapa saja. Di sini tentunya ada mesin las, kalian bisa lihat, ya. Ada mesin gerinda di sini, dan ini kalian bisa lihat ada mata gerindanya juga. Nah, ini juga ada kunci torsi, dan tentunya akan ada banyak tools-tools yang lain yang akan saya review, dan sekali lagi saya review dan saya gunakan. Nah, kenapa ada mesin las, kenapa ada mesin gerinda, apa hubungannya dengan otomotif? Ya, jadi gini, dalam proses custom, ya, saya secara pribadi butuh mesin las, ya. Saya secara pribadi butuh mesin gerinda, ya. Jangan salah, ya. Jadi untuk membuat bracket atau custom pada bagian-bagian yang lain, mungkin ke depan ada project juga di CK4 saya ini untuk memindahkan posisi aki, ya. Dan tentunya saya juga bakalan butuh ini dia, mesin las ini, dan juga gerinda, ya, untuk merapikan apa segala macam. Dan ini adalah video awal saya bersama dengan Haston, dan saya akan mengawali dulu dengan beberapa gift yang diberikan oleh Haston, yang mana beberapa waktu yang lalu ada roadshow dari G3 Channel dan juga John Arif DIY, dan melalui mereka berdua ini Haston memberikan saya beberapa gift. Diantaranya ada yang kalian lihat, ini ada topi, kemudian ada juga celemek atau apa namanya, ya. Kalian yang tahu ini lebih tepat disebut dengan apa, boleh coret-coret kolom komentar, ya. Kalau saya sih nyebutnya celemek, ya. Kemudian yang kedua atau selanjutnya, ya, ini ada produk yang saya dapatkan. Ini gift, ya, spesial banget dari Haston. Saya dapat ini, ada mata gerinda dan juga ada gerinda di sini, ya. Ini dia. Ada gerinda di sini. Dan sebetulnya masih ada beberapa, ya, ada kalender, ada lain sebagainya. Dan pada kesempatan ini saya akan sedikit mereview tentang gerinda dari Haston, ya. Ini adalah gerinda dengan kode produk ini ART 3150-001, atau bisa disebut dengan Angel Grinder, ya. Dan buat yang belum tahu, ya, Haston ini adalah sebelumnya dia bernama Prohex, ya, dan dia sudah punya pengalaman 50 tahun di bidang perkakas. Jadi nggak perlu ada keraguan lagi buat teman-teman semua yang pingin mencicipi produk-produk dari Haston, ya. Seperti yang satu ini ada Angel Grinder.
Sekarang kita lihat lebih dekat produk Angel Grinder dari Haston ini, ya. Yang mana sebelum kita masuk ke dalam produk utamanya, kita boleh lihat dulu ya untuk boxnya, kemasannya, dan juga keterangan-keterangan apa yang ada di dalam boxnya ini. Dan yang paling penting adalah di sini Haston sudah berpengalaman, dia 50 tahun dalam bidang perkakas. Jadi sekali lagi, jangan ada keraguan buat kalian semua yang pengen mencicipi produk-produk dari Haston. Ya, tentunya sudah sangat worth it sekali, seperti salah satunya pada Gerinda ini. Ya, Gerinda ini memiliki tipe atau kode ART 3150001, ya. Dan di sini ada beberapa spek yang ditampilkan, diantaranya adalah punya daya 570 watt, ya, dan tentunya untuk input voltage-nya dia 220 volt, ya, sesuai dengan listrik PLN di negara kita tercinta. Kemudian di sini ada pula keterangan dia putarannya hingga 10.000 RPM, ya, 10.000 rotation per menit. Oke, kemudian untuk beratnya ada di 2 kilo dan durable-nya ini juga diunggulkan di sini. Dan yang terakhir ini adalah powerful motor, tentu saja karena ini sudah dibekali dengan daya 570 watt. Jadi sudah jelas untuk Angel Grinder ini memang betul-betul powerful, ya. Ini untuk tampilan box. Dari samping ada keterangan juga di sini, kalian bisa lihat, ya. Ada disk diameternya 10 cm, ya. Untuk lubang diameter dari disknya dia 16 mm, ya. Spindle, tipe spindlenya ini ukuran M10, ya. Tanpa beban, dia punya kecepatan hingga 10.000 RPM. Powernya tadi sudah dijelaskan, ya. Ini semua sudah dijelaskan. Beratnya 2 kilo. Oke. Dan saya sudah penasaran banget. Kalian juga pasti penasaran, ya, apa saja yang ada di dalam produk ini. Oke, yuk kita lihat, ya. Di sini ada yang pertama, ada dokumen-dokumen. Kita akan lihat, ya. Ada dokumen di sini, ya. Owner's manual Haston dan tipenya sesuai dengan Gerinda ini, ya. Dia dibekali dengan bahasa Inggris. Dan apakah, oh ya, ini dia, ya. Ternyata terdapat juga bahasa Indonesia, yang ini tentunya pasti akan memudahkan kita semua, ya. Ini boleh dibaca-baca dulu sebelum kalian eksekusi dengan gerindanya, ya. Kemudian di sini ada lagi untuk kartu garansi. Ini dia, kartu garansi dari Haston. Ada persyaratan garansi dan keterangan-keterangannya di sini semua komplit. Kalian bisa baca-baca juga. Dan ada satu lagi spare untuk carbon brush. Kita lihat, ya. Ini dia. Ini spare untuk carbon brush. Ya, kalian bisa lihat. Ya, cukup komplit, ya. Sudah dibekali untuk cadangan carbon brush-nya. Jadi kalau carbon brush habis, kita nggak perlu beli secara terpisah, ya. Oke, dan ini sudah tidak ada lagi. Kemudian di sini ada cover blade. Di sini ada cover blade dan untuk bahannya di sini saya lihat cukup tebal dan cukup solid, ya, dengan finishing dia warna hitam mengkilat, bukan hitam doff. Dan ini yang menarik bagi saya adalah cover blade-nya ini sangat cukup tebal, ya, tidak seperti cover blade pada gerinda-gerinda yang lain, ya. Ini kalian bisa lihat. Oke, di sini pakai obeng plus, ya, untuk pengencangannya.
Dan selanjutnya ada pengunci, ada setang pengunci di sini, yang mana ini juga sangat kuat ya. Ini saya coba tekan-tekan, dia tidak bengkok, cukup kuat. Dan mudah-mudahan di bagian sininya ya, mudah-mudahan di bagian apa ini, pintelnya, dia juga mudah-mudahan cukup kuat ya. Oke, ini dia. Dan selanjutnya di sini terdapat handle atau stang tambahan, yang mana ini cukup atau bahkan sangat membantu untuk pekerjaan-pekerjaan berat ya, yang mana ini bisa untuk lebih menstabilkan gerindanya ya. Jadi supaya nggak lari kemana-mana ya. Ini benar-benar membantu sekali, dan dia bahannya di sini semacam plastik ya, tidak ada rubbernya, dan ini juga dia berlubang. Oke, seperti ini ya. Oke, dan ini pas sekali di genggaman ya. Saya rasa ini handle-nya cukup oke, cukup enak, walaupun saya nggak tahu nanti apakah slip atau tidak, karena di sini tidak ada lapisan karetnya. Oke, kita lanjut sekarang ke komponen atau ke perangkat utamanya ya. Ini yang paling menarik di sini. Oke, kita pelan-pelan buka plastiknya. Kita simpan plastiknya. Oke, kita angkat dan kita ambil boxnya yang sudah kosong ini. Nah, ini dia. Ini produk utamanya. Kalian bisa melihat ya. Semuanya dibalut dengan 80% warna kuning, ciri khas dari Haston. Oke. Dan saya akan coba mereview dari ekornya dulu ya, dari ekor dulu. Di sini ada kabel yang cukup panjang. Ini kemungkinan dia panjangnya sekitar 2 meter ya. Panjangnya sekitar 2 meter, dan dia punya colokan yang saya rasa punya kualitas yang cukup baik ya. Ini dia. Cukup solid ya, untuk kabelnya pun cukup lentur. Jadi untuk kabel-kabel yang lentur ini sangat memudahkan kita dalam pengerjaan ya. Jadi tidak terlalu kaku, dia cukup fleksibel, cukup enak ya. Oke, kemudian kita ke bagian belakang pangkal bodinya, di mana di sini terdapat switch on off. Produk dari Haston ini diletakkan di bagian belakang ya. Nih kalian bisa lihat di sini juga ada keterangannya on dan off ya. Ini ada di belakang, dan feel-nya, perasaan saya dalam memainkan switch-nya ini cukup soft ya, cukup enteng, cukup enak, dan dia tidak keras, tidak perlu tenaga ekstra untuk memainkan switch-nya ini ya. Dan kita agak naik lagi sedikit. Di sini terdapat beberapa lubang ventilasi ya. Ini kita putar lagi, ada beberapa lubang ventilasi. Dan Om, itu yang di tengah apa Om? Yang ada untuk setelan obeng minusnya. Nah, ini adalah buat kita mengganti karbon brush ya, bila mana karbon brushnya sudah habis. Ini dari produk Haston ini, jadi nggak perlu untuk kita bongkar bodinya, kita buka-buka bagian dalamnya ya. Cukup kita lepas saja dari bagian ini, dan kita bisa mengganti karbon brushnya ya. Jadi simple sekali, efisien sekali. Dan untuk bodinya ini ya, dia cukup solid teman-teman. Oke, cukup solid, cukup, saya coba ya, dia cukup enak untuk digenggam ya, cukup enak untuk digenggam. Oke, tidak ada masalah. Kemudian kita naik lagi ya ke bagian lehernya.
ya, atau perpindahan antara head kepala ini dengan body handle-nya. Kita lihat ada semacam plat di sini yang berwarna chrome, ya. Dan ini ada lubang ventilasi yang saya sentuh menggunakan jempol kiri saya. Ada apa namanya? Ada baling-baling pembuang udara panas juga di sini untuk pendinginan. Ya, di bagian atas juga ini banyak sekali ventilasi-ventilasi seperti ini yang tentunya ini akan sangat membantu untuk membuang panas, ya. Oke. Nah, kita lihat di bagian kanan pun sama, ada lubang-lubang ventilasi. Di bawah juga ada rongga, ini untuk udara keluar, ya. Dan ada yang terlewat di sini di bagian yang kanan dan juga yang kiri, dia ada lubang yang bisa kita gunakan untuk memasukkan handle, ya. Kita coba masukkan. Oke, sangat luar biasa, cukup mudah, ya. Kira-kira nanti penggunaannya bisa sesuai dengan kebutuhan, ya. Bisa kita pasang di kanan dan juga bisa kita pasang, hati-hati, ya. Ini bisa kita pasang juga yang di sebelah kiri. Oke. Nah, seperti ini, ya. Sesuai dengan kebutuhan kalian, ini menurut saya oke banget. Dari Haston ini sudah dikasih opsi yang cukup memudahkan dalam pengerjaan, ya. Dan di ujung atas ini terdapat pintel, dia yang fungsinya untuk menahan bila mana kita akan mengunci setelah mata gerindanya ini dipasangkan, ya. Dan ini cukup kecil, ya kawan-kawan, ya. Dia cukup kecil, cukup simpel, dan saya cukup suka dengan pintel-pintel yang sederhana, yang kecil seperti ini. Karena di gerinda-gerinda lain, dia pintelnya cukup besar dan posisinya di samping. Ya, kadang saya agak kesulitan dah. Untuk produk dari Haston ini, dia pintelnya ada di tengah. Ya, jadi sangat pas sekali. Ya, jadi nggak akan meleset. Oke, ini, ya seperti ini. Oke, kita balik. Di sini terdapat 4 buah baut yang mungkin bisa kita lepas mungkin untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam dan kebutuhan-kebutuhan lain. Ya, kita coba lepaskan untuk pengunci matanya, ya. Ini seperti pada gerinda pada umumnya. Seperti ini, kawan-kawan semua, ya. Dan di sini saya agak agak lain. Di sini dia ada seperti rubber, teman-teman, ya. Dan saya menggunakan gerinda lain, sorry ya, maksudnya apakah saya keliru, saya lupa atau apa, mohon dikoreksi. Saya lihat di gerinda lain dia tidak berbentuk, tidak ada lapisan rubber seperti ini. Ya, padahal lapisan rubber seperti ini menurut saya ini cukup penting untuk mengunci supaya mata gerindanya, untuk mengunci mata gerindanya supaya dia lengket, ya, tidak spin atau dan lain sebagainya, ya. Ini jadi cukup bisa untuk meredam daripada mata gerinda yang akan kita pakai, ya. Dan ini Haston memikirkan sampai segitunya. Koreksi jika saya ada keliru, karena setahu saya di gerinda lain tidak ada lapisan rubber seperti ini, ya. Sekali lagi koreksi kalau saya keliru. Dan ini dia untuk produknya seperti ini di bagian atasnya, ya, di bagian kepalanya. Kita kebalik. Nah, kita coba. Nah, di sini akan saya coba pasangkan dengan mata gerindanya, ya. Oke, ini dia mata gerinda dari Haston, dan lumayan banyak, ya. Saya diberi oleh Haston ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow, saya dapat 10 mata gerinda dari Haston. Ini spesial banget, ya.
Oke, saya coba ambil satu ya. Saya akan coba pasangkan, tapi sebelum kita pasang untuk matanya, saya ingin coba untuk memasangkan cover blade-nya. Ya, ini penting banget teman-teman, jangan sampai tidak dipasang karena akan sangat membahayakan keselamatan kerja. Ya. Nah, cukup mudah dan cukup enak ya teman-teman ya. Tadi kalian bisa dengar sendiri, klik. Ya, dan ini bisa diputar-putar sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ya. Ini dia. Kalau saya biasanya seperti ini, jadi akan saya pasang di sini, ya, dan saya akan kencangkan. Ya, kita coba ya. Apakah cukup mudah untuk mengencangkannya? Oh sorry, dari tadi muter-muter ya guys. Ini harus ditahan sedikit menggunakan jempol. Oke. Oke, lebih baik kita pakai kunci ya, karena ini juga bisa jadi PR buat Haston dalam memproduksi cover blade seperti ini supaya nantinya lebih baik lagi, lebih simpel lagi supaya dia untuk bagian murnya supaya dia paten. Jadi kita tidak perlu tools lain selain obeng ini dalam mengencangkan cover blade-nya ini. Ya, ini kita lihat nih. Nah, dia masih bisa muter murnya, dan ini kalau begini terus nggak akan bisa kenceng ya kawan-kawan ya. Oke. Setelah itu kita pasangkan lagi di sini dan kita masukkan ya teman-teman. Tolong ya coret-coret di kolom komentar ini pemasangan mata potong yang betul seperti ini atau dibalik seperti ini ya. Untuk mukanya ini mengarah ke muka kita atau dia membelakangi muka kita ya. Tolong coret-coret di kolom komentar yang mana yang benar, karena juga biar bagaimanapun saya masih harus banyak belajar ya. Nah, oke, ini kita pasang. Nah, atau bisa juga komen, "Bang, ini pasangnya salah ya. Ini saya pasang begini." Silahkan kalian boleh di komen, "Bang, ini pasangnya bener, Bang. Itu pasangnya masih keliru ya." Oke, saya ambil untuk penguncinya, dan wow, ini cukup enak ya kawan-kawan ya dalam mengencangkannya ya. Nih poin yang cukup penting di sini adalah waktu mengencangkan ya, ini masih ada space. Ya, masih ada space. Dia tidak mentok ke cover blade. Sekali lagi, ini poin plus dari Haston ya, karena saya pakai gerinda yang lain, dia sampai saya cukup kesulitan untuk mengencangkan karena cover blade-nya dia terlalu tinggi atau kuncinya yang terlalu flat sehingga dia nyangkut. Ya, lain halnya dengan produk dari Haston ini yang cukup memudahkan dalam melakukan penggantian mata gerindanya ini. Oke, ini sudah cukup kencang ya. Nah, setelah ini saya akan coba untuk memotong beberapa benda ya untuk simulasi saja, dan pastinya nanti penggunaannya secara real sesuai dengan kebutuhan oprak-oprek saya pada Mitsubishi Lancer kesayangan saya. Nanti juga akan saya tunjukkan ke kalian semua. Namun tentunya akan ada di konten yang terpisah ya. Jadi makanya buat kalian yang baru datang di channel Seps Automod ya, bersama dengan Haston ini, sekali lagi saya ingatkan bahwa selain saya mereview produk-produk seperti ini ya, saya juga akan menggunakannya, dan kalian bisa melihat secara langsung apa sih benefit, apa sih keuntungan bagi saya ini setelah menggunakan produk-produk
dari Haston ya. Salah satunya adalah gerinda yang ada di tangan saya ini. Kalau begitu langsung kita coba ke segmen berikutnya. Ternyata durasi videonya udah cukup lama ya. Jadi saya putuskan untuk pengetesan gerinda dari Haston ini akan saya lanjutkan pada video berikutnya, yang mana saya akan lakukan langsung eksekusi pada project selanjutnya, yaitu di sini ada boleh di-shoot di sini ya. Nah, di sini ada cover klep saya atau cover head saya. Ini masih cukup berantakan, yang mana ini bautnya terlalu panjang ya, bisa dilihat. Nih, bautnya terlalu panjang seperti ini ya. Kemudian ini ada sisa-sisa yang belum bersih, ada bekas-bekas seperti ini ya. Kemudian di ujung sini juga ada, di belakang juga ada, dan rencananya besok saya akan rapikan semua ya, sehingga nampak lebih cakep lagi, dan saya akan langsung gunakan gerinda dari Haston ini untuk merasakan juga ya bagaimana benefit atau keuntungan saya menggunakan gerinda dari Haston. Apakah gerinda ini cukup enak digunakan, cukup powerful, dan keenakan-keenakan apalagi yang bisa saya dapatkan. Jadi pastikan kalian subscribe channel ini ya, dan ikutin terus setiap videonya, karena antara video saya yang satu dengan video lainnya akan ada banyak sekali keterkaitan. Jadi pastikan tonton semuanya ya. Mungkin itu saja, durasinya udah terlalu panjang ya, dan saya tutup. Kita akan jumpa di segmen berikutnya. Thank you. Udah biarin. Oh iya. Psst.